Pada segmen video ini, saya akan menjelaskan tentang pengintian heterogen. Pada segmen video sebelumnya, sudah dibahas bahwa pengintian heterogen terjadi pada cacat-cacat kristal seperti batas butiran, dislokasi, vakansi, dan lain-lain. Kemudian, secara termodinamika, yaitu perubahan energi bebasnya hampir sama seperti pengintian homogen, di mana terdapat tiga kontribusi perubahan energi bebas, yaitu energi bebas volume atau gaya dorong pengintian, energi antarmuka, dan energi regangan misfit. Lalu tambahan untuk pengintian heterogen yaitu terdapat penurunan energi karena hilangnya defek atau cacat kristal akibat adanya inti yang terbentuk, yang bernilai minus delta G defect, sehingga persamaan perubahan energi bebas totalnya adalah seperti ini. Kemudian pada contoh pengintian heterogen pada batas butiran dan bila dianggap embrio inti berbentuk tudung bola seperti ini. Gamma alfa beta adalah antarmuka matriks alfa dengan endapan beta yang membentuk sudut sebesar theta, dan ini adalah antarmuka batas butiran atau gamma alfa dengan alfa. Maka pembentukan volume endapan beta yaitu sebesar minus volume dari tudung bola dikali delta GV. Kemudian antarmuka baru yang terbentuk adalah alfa dengan beta sebesar luas permukaan tudung bola dikali energi gamma alfa beta. Kemudian dimisalkan energi regangannya diabaikan atau sangat kecil, dan terdapat antarmuka batas butir alfa dengan alfa yang hilang karena terbentuknya antarmuka baru sebesar minus luas permukaan dari tudung bola yang hilang dikali gamma alfa dengan alfa, sehingga perubahan energi bebas totalnya akan seperti ini. Kemudian dari hubungan energi antarmuka gammanya, di mana gamma alfa alfa sama dengan 2 gamma alfa beta dikali tos theta, yang dapat kita masukkan ke sini. Kemudian kita dapat membuat geometri setengah tudung bola seperti ini, dengan R adalah jari-jari busur tudung bola seperti ini. Sehingga bisa didapatkan luas tudung bola adalah 2 kali luas setengah tudung bola seperti ini. Dan luas alas tudung bola adalah VR kuadrat kali sin kuadrat theta, serta volume tudung bolanya adalah seperti ini. Kemudian dengan penurunan selanjutnya akan didapatkan persamaan delta G heterogen seperti ini. Lalu dengan cara seperti sebelumnya kita turunkan terhadap R, maka akan didapatkan jari-jari inti kritis yang sama seperti pengintian homogen. Kemudian dengan memasukkan R kritis ke delta G heterogen, didapatkan energi barrier pengintian heterogen atau delta G kritis seperti ini, di mana bentuk ini adalah S theta, yaitu faktor bentuk atau saving factor yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 1, sehingga delta G kritis pengintian heterogen hampir selalu lebih kecil dari delta G kritis pengintian homogen. Artinya pada nilai gaya dorong pengintiannya rendah dan energi antarmuka yang tinggi, maka pengintian heterogen lebih mudah dibandingkan pengintian homogen. Ini adalah kurva pengaruh sudut kontak terhadap saving factor, di mana semakin besar sudut kontaknya, saving factornya semakin besar, pengintian heterogennya akan semakin sulit. Sehingga urut-urutan tempat pengintian mulai dari yang paling sulit yaitu pengintian homogen, kemudian pengintian heterogen yaitu vakansi lebih, lalu dislokasi, kemudian salah tumpuk atau stacking fault dan kumpulan pita deformasi atau deformation band. Kemudian batas butiran atau batas antar fasa memiliki tempat pengintian yang lebih mudah karena memiliki energi yang tinggi. Lalu batas butiran yang tempatnya ada di bagian pojok butiran, dan terakhir permukaan bebas. Ini adalah contoh partikel endapan yang mengintis secara heterogen dan tumbuh sepanjang batas butiran, di mana terlihat banyaknya karbida mengendap di sepanjang batas butiran paduan super berbasis kobal. Lalu bagaimana dengan kecepatan pengintian heterogennya? Bila konsentrasi dari tempat-tempat pengintian heterogen adalah C1, maka N heterogennya adalah hampir sama dengan kecepatan pengintian homogen seperti ini, di mana terdapat temperatur aging optimum yang memberikan kecepatan pengintian tertinggi, dan perbandingannya dengan N homogen tergantung nilai delta G kritis heterogennya, dan perbandingan C1 dengan C0 yaitu jumlah atom pada tempat heterogen relatif terhadap jumlahnya dalam matriks. Pertanyaan untuk segmen video ini.
Apa penerapan mekanisme penghentian heterogen ini dalam praktek pembuatan baja paduan mikro kekuatan tinggi atau heat strength low alloy steel? Jadi untuk mendapatkan baja yang kuat dan sekaligus memberi ketangguhan yang tinggi, diperlukan adanya pembentukan ferrite yang halus yang menghasilkan penguatan grain boundary strengthening dan terdispersi partikel endapan karbida atau karbon nitrida NBC dan NBCN yang mengintis secara heterogen di batas butiran seperti terlihat pada gambar ini. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan TMCP atau Thermomechanical Control Process seperti yang dilakukan di PT Cartersville, yaitu dengan pencanaian atau rolling sedikit di atas temperatur AR3 sehingga austenite dapat terdeformasi plastis dan menghasilkan cacat-cacat yang banyak dalam butiran austenite, seperti pita deformasi dan dislokasi, seperti terlihat pada gambar di samping yang kemudian akan menjadi tempat pengintian ferrit ketika berlangsung transformasi dari austenite ke ferrit. Sehingga semakin tinggi konsentrasi cacatnya, maka butiran ferrit akan semakin halus dan baja akan semakin kuat. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.